Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba sebuah validasi inputan ya, teman-teman. Jadi nanti studi kasusnya password ketika diinputkan itu nanti kan di hidden ya, apa yang kita ketikkan tuh. Misalkan kita menginputkan A, tapi nanti yang akan muncul bintang-bintang kayak gitu. Nah, itu kita akan coba ya menggunakan bahasa C++. Oke. Nah, pertama-tama kita buat dulu di sini beberapa tipe data, ada integer, string, sama karakter. Oke, disesuaikan aja. Nah, kita akan bikin dulu di sini tampilan ke layarnya ya, cout password. Nah, kalau misalkan inputan biasanya kita kan menggunakan ini ya, cin, baru nanti di sini nama variabelnya kan. Nah, ini cuma cin biasa gitu. Nah, kita akan buat sebuah validasi gitu. Nanti kita inputan tuh apa aja kita bisa atur. Nah, di sini kita perlu menggunakan perulangan ya sebagai nanti batas yang kita inputkan. Oke. Nah, di sini di parameternya saya panggil di sini variabel batas inputnya yang dimulai dari 0 sampai batasnya itu dia kurang dari 21, berarti dari 0 sampai 20 ya. Saya pengen maksimalnya tuh berarti 20 karakter di sini. Nah, di sini jangan dulu di increment. Kalau misalkan yang sudah kita pelajari kan langsung aja gitu kan di increment plus kayak gitu. Di sini kita langsung aja ke bawah. Nah, di sini password ya, password kita panggil variabel password. Nah, dia sebuah karakter, dia mempunyai nilai get ch gitu ya, atau kepanjangannya get karakter. Ini sama seperti inputan kayak cin ya, cuman dia disediakan oleh library conio.h ya, conio.h. Nanti tambahkan aja di atasnya. Oke, setelah kita deklarasiin seperti ini, nanti dia akan muncul teman-teman kursor seperti ini ya di layarnya. Nanti muncul password. Nah, udah muncul nih kursor kayak gini nih, dia menunggu inputan yang kita ketikkan. Nah, kalau misalkan hanya sebatas segini, dia tidak akan muncul apa-apa. Jadi nanti dia akan langsung loss kayak gitu kan, next langsung gitu. Nah, kita bikin di sini kondisi teman-teman, if. Nah, kita bikin pengkondisian jika si inputan ini ya, inputan ini dia lebih atau sama dengan A, A kecil ya, dan di sini dan si inputan ini dia kurang dari sama dengan Z. Nah, jadi di sini kita bisa menginputkan huruf A yang kecilnya, belum kapital, sampai batasnya tuh ke Z nya kecil ya. Jadi kalau hanya sebatas ini teman-teman, buat sini gini doang, kalau kita mau masukkan angka misalkan 1 2 3 itu tidak akan bisa ya, batasnya harus kita sesuaikan di sini. Terus kita bikin operator atau di sini, jadi tidak hanya ini aja yang bisa kita inputkan, kita tambahin lagi. Saya pengen huruf kapital tuh bisa diinputkan. Nah, kita bikin yang kayak gini juga sama, ganti aja di sininya huruf kapital ya. Nah, ini kenapa gunanya kita menggunakan tipe data char ya, karakter. Nah, setelah itu bikin lagi pengkondisian, pengen satu lagi deh angka kayak gitu ya, dari 0 berarti sampai 9. Oke, setelah itu teman-teman bikin di sini si password atau nilai array password ini nanti ya, dia akan menampung password yang nanti diinputkan gitu kan. Nah, kalau yang password ini dia kan hanya inputan nih, inputan awal doang. Misalkan pertama dari bataskan input 0 nih, teman-teman mengetikkan huruf A ya, huruf A. Nah, dalam deklarasi ini berarti dia huruf A ini dia ditampung ke variabel
ke tipe data array ini ya. Tipe data ini dengan batas inputnya ini 0 berarti ya. Nah di indeks ke 0 ini berarti huruf A nya ini ditampung teman-teman. Nah, oke, dimasukkanlah huruf A nya ini ke array dengan indeksnya ke 0. Nah setelah itu dia di increment nih, baru nih si indeksnya ini dia di increment plus batas input gitu ya. Jadi dia ditambahkan dulu batas inputnya, set, masuk lagi. Kita abaikan dulu yang seoutnya ya, abaikan dulu. Nah berarti kita ke atas lagi, misalkan batas inputnya jadi dia bertambahkan jadi 1. Nah batas inputnya jadi 1 di sini. Nah ngulang lagi di sini password get karakter, kita disuruh ngetik lagi di sini. Misalkan teman-teman ngetik B kapital, oke, B kapital, baca lagi di sini, oh B kapital, dimasukin lagi ke dalam array. Cuma batas inputnya di sini berapa? 1. Nah kalau yang indeks ke 0 dia punya nilai A kecil. Nah kalau batas input yang indeks ke 1 ini dia punya B kapital. Nah oke, sudah ditampung beberapa karakter di situ. Oke, ntar. Nah di sini sebetulnya belum tampil ke layar ya yang teman-teman inputkan tuh apa. Nah, saya di sini karena dari awal kita studi kasusnya pengen ngegantikan tampilan apa yang diinputkan di password. Nah, saya akan panggil di sini teman-teman cout, tampilkan ke layar berarti. Nah di sini panggil char, parameternya 3. Ini adalah sebuah pemanggilan huruf ASCII teman-teman, bisa dilihat di internet ya. Pause dulu, pause. Oke, ini sebagai contoh ya, di sini banyak kode ASCII-nya bisa teman-teman pilih nih. Tinggal diganti-ganti aja nanti angka di sininya ya. Kan sini saya angka 3 nih. Nanti berbeda juga hasilnya. Kalau angka 3 di sini saya kalau nggak salah logo love ya, dia akan muncul ketika kita inputkan. Nah oke, udah aman tuh ketika kita inputin sebuah angka ya, udah diganti. Nah permasalahan selanjutnya, teman-teman gak akan bisa next programnya kalau cuman segini ya, dan juga tidak bisa menghapus teman-teman. Ini kan kayak ibaratnya teman-teman bikin check-in manual gitu ya dari awal kayak gitu. Jadi kita butuh sebuah deklarasi lagi atau kondisi lagi yang bisa ngehapus si inputannya ya. Oke, di kondisi kedua, oke, bisa dilihat di sini, if jika, bentar, saya belum ganti nih. Nah, if jika batas input ini dia sama atau bernilai dengan 20 ya, dengan batas akhir ya, berarti ini jika si inputannya ini dia sudah menyampai batas akhir. Nah cout di sini, nah kita panggil teman-teman di sini /b ya. Ya yang pertama ini teman-teman kan ada 2 nih. Oke, saya akan rincikan lagi. Oke, salah komennya. Oke, B pertama dia akan menjalankan kursornya ya, kursor. Nah sedangkan B kedua teman-teman, fungsi untuk menghapusnya backspace. Nah oke, nah yang dimaksud kursor ini apa teman-teman bisa lihat contoh di sini nih ya, di akhir ini nih inputannya, misalkan nanti di akhir ini. Nah ketika teman-teman cuma menginputkan di sini 1, nantinya akan gerak cuman kursor aja. Bagaimana kursor tuh? Nah
nanti ketika kalian pencet backspace ya, dia yang ada bukan kehapus sama katanya, tapi hanya kursornya aja, posisinya saja ya, posisinya saja, tekan backspace sih. Nah, jadi akan berpindah tuh kursornya saja ke sebelah kiri. Nah, cara mengatasinya teman-teman tinggal tambahin lagi slash b nya ya, dia untuk sebagai backspace nya nanti buat ngapus teksnya. Nanti teman-teman ketika mencet backspace tidak hanya kursor saja yang gerak, tapi sama katanya aja yang dihapus. Set. Nah, kayak gini. Oke. Oke, ini untuk udah beres nih. Nah, terus selanjutnya di sini teman-teman kurangi aja batas input ini biar nanti berkurang ya. Ketika sudah dihapus kan misalkan di sini dia batas inputnya tuh 20 di akhir. Ketika teman-teman klik, nah otomatis dia ke posisi yang 19 ya, karena di sini di kereman. Nah, selanjutnya di kondisi ketiga. Ya, di kondisi ketiga di sini, jika si input ini dia sama dengan backspace ya teman-teman. Sebentar nih. Oh iya ya, bentar ya. Ada kekeliruan nih. Berarti di sini teman-teman. Saya lupa deh. Ini tuh dia ketika batas inputnya dia melebihi dari batas ini yang ditentukan, dia akan otomatis berkurang. Jadi istilahnya mah dia akan mentok gitu. Sebetulnya nggak bisa dibatasin, cuman kita akalin dengan cara seperti ini, dia akan otomatis ngapus ya. Misalkan kan di sini ini udah mentok nih di backspace, ini udah mentok 20. Sebetulnya kita masih bisa menginputkan misalkan di sini Y kayak gitu. Nah, cuma nanti akan otomatis teman-teman dia akan menghapus sendiri karena ada perintah di sini ya, cout backspace, terus nanti si batas inputnya dikurangin. Jadi nanti dia akan kembali lagi ke belakang set kayak gitu. Terus Y nya juga kehapus. Nah, begini nanti kita inputin lagi sama, diinputin lagi sama kayak gini. R sama tuh. Nanti akan seperti ini ya. Kita ketika inputkan bakal kembali lagi ke belakang, cuman kata yang sebelumnya emang aman gitu, tidak akan terhapus. Oke. Nah, kalau di sini kondisi di sini nih, ketika si inputan ini dia sama dengan slash b ya. Slash b itu dimana dia yang mengetik backspace tadi ya. Nah, ketika si inputnya ini dia backspace, nah terus ada operator dan di sini, jadi dia mengharuskan dua kondisi ini terpenuhi kan ya. Nah, jika nanti si user dia menginputkan atau mentekan backspace dan batas inputnya ini dia lebih dari atau sama dengan 1, nah, maksudnya berarti dia masih batas normal ya, masih batas yang dalam rentan ini, range ini ya. Nah, sama yang di eksekusi seperti yang tadi, dia akan menghapus ya. Cuman di sini bedanya kondisinya saja teman-teman. Oke, kondisinya saja. Kalau ini kan dia ibaratnya udah mentok ya, otomatis jadi dia hapus. Kalau ini dia udah masih dalam range ini batas. Cuman ketika di ketik backspace dia akan menghapus kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman butuh yang namanya mengakhiri program ini loopingannya ya. Di sini bikin lagi kondisi teman-teman. Nanti jika si inputannya ini dia slash r ya. Slash r ini dia buat salah. Nah, slash r ini dia buat enter ya teman-teman. Bisa dilihat ini termasuk kode ASCII juga nih kalau nggak salah saya teh, kode ASCII juga atau perintah dari komen terminal ya. R ini enter ya. Jadi ketika nanti kita menginputkan enter, oke, menginputkan enter, nah
si pas ini array ini kita panggil ya, kumpulan karakter tadi yang kita tampung. Oke, dia sama dengan slash 0 ya, atau sama dengan ini deh, ini teh 0 ya. Jadi nilainya tuh udah diakhiri gitu, tidak menampung lagi nilai. Setelah itu kita berikan kondisi break atau menyelesaikan program loopingannya ini. Dia akan lanjut ke program selanjutnya yang ada di bawah. Oke, kan boleh teman-teman ikutin ya, karena di sini tidak bisa di run di terminal saya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.